Andi Saputra, Eskom, Mkom, kelahiran Saning Bakar, 21 Januari 1977, pustakawan di Universitas Andalas. Saat ini, ia terlibat aktif sebagai pengurus FPPTI dan Ketua Bidang Penerbitan dan Publikasi pada Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020, Andi dinobatkan sebagai pemenang pada pemilihan pustakawan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Salah satu inovasi unggulannya adalah pengembangan sistem informasi bebas pustaka mandiri, clearing bebas pustaka, yang bertujuan untuk memangkas jalur birokrasi dan mendukung penerapan Good University Governance di Universitas Andalas dan mendukung Green Campus di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan rekan-rekan yang saya banggakan, izinkan saya mempresentasikan materi tentang persepsi dan konsep repositori, yaitu terkait dengan perdebatan antara open access dan closed access. Sebelum kita masuk ke dalam perdebatan tentang open dan closed access, tentu kita harus pahami dulu apa itu repository. Kalau menurut Oxford Concise Dictionary, repository itu tempat di mana barang-barang disimpan atau dapat ditemukan. Dalam konteks ini, repository itu yang dimaksud repository di sini adalah gudang, museum, bahkan makam sekalipun dikatakan repository. Akan tetapi pembahasan kita tentu saat ini dalam konteks digital. Repository itu sendiri merupakan representasi digital dari objek dan ada informasi yang mendeskripsikan objek tersebut yang dinamakan dengan metadata. Jadi repository itu digunakan untuk menyimpan dan melestarikan koleksi digital hasil intelektual dari komunitas universitas atau komunitas subjek berbasis subjek. Sebenarnya repository itu dikelompokkan secara umum ke dalam dua bagian. Yang pertama repository berbasis subjek dan repository institusional. Kalau repository berbasis subjek itu mengumpulkan dan menyediakan akses ke objek digital yang terkait dengan subjek atau kelompok subjek tertentu. Biasa juga dinamakan dengan repository berbasis disiplin ilmu. Misalnya subjek biologi, fisika, sosial sains, kesehatan. Dan itu banyaknya di website preprint, dan berbasis subjek ini sangat banyak websitenya. Yang kedua repository institusional. Mungkin kali hari ini kita akan fokus di pembahasan repository institusional, yaitu sarana online untuk mengumpulkan, melestarikan, dan menyebarluaskan hasil intelektual sebuah institusi dalam bentuk digital. Jadi hasil intelektual institusi itu sendiri, dari internal institusi itu sendiri. Jadi kalau untuk jenis-jenis konten cukup banyak ya, konten repository seperti artikel, book, chapter book, jurnal, paten, laporan teknis, materi pembelajaran, dan lain-lain. Itu cukup banyak. Adapun tujuan untuk pembuatan repository institusional itu sendiri adalah yang pertama, untuk menghilangkan hambatan untuk penggunaan literatur untuk kegiatan akademik yang sah tentunya. Yang kedua, meningkatkan visibility domain dalam webometrik atau kunjungan ke website institusi kita sendiri. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, adalah menyebarkan karya ilmiah seluas mungkin agar bisa diakses dan disitasi secara bebas. Dalam poin inilah muncul perdebatan terkait dengan open access tadi. Akan tetapi repository itu sendiri tidak terlepas dari berbagai kritik. Sangat banyak repository, akan tetapi kontennya sangat sedikit, dan
hanya sedikit perguruan tinggi yang berhasil mengelola repositorinya dengan baik. Di antara yang sedikit itu, sebagian kecil yang berani menerapkan open access. Itu kritikan terhadap repositori institusi. Dan open access ini merupakan isu yang paling menarik terkait dengan repositori saat ini, dan tidak ada ujungnya pembahasan tentang open access di repositori. Karena memang open access ini sebenarnya menyediakan akses alternatif ke salinan artikel yang selama ini hanya tersedia di perusahaan yang sudah membeli atau berlangganan, atau dalam konteks tugas akhir merupakan alternatif dalam bentuk digital atau alternatif dari versi cetak yang dalam bentuk digitalnya. Akan tetapi, kalaupun sudah ada versi digitalnya, ternyata tugas akhir itu hanya disimpan di dalam repositori, tapi tidak dilayangkan. Jadi untuk open access ini sebenarnya istilahnya, kalau menurut Peter Schuber, mungkin bisa dikatakan bapaknya open access ya. Model layanan akses terbuka itu dikategorikan ke dalam dua jenis, green dan gold open access. Untuk tugas akhir tadi itu dikelompokkan ke dalam green, sedangkan gold itu diistilahkan untuk jurnal. Jadi prinsip dasar dari open access itu sendiri adalah kebebasan dalam mengakses sumber penelitian ilmiah, terutama yang didanai oleh publik. Bagaimana penelitian itu tersedia bagi semua orang, bebas biaya dan tanpa batasan hak cipta dan lisensi. Itu sebenarnya prinsip dasarnya. Jadi prinsip dasarnya tersedia bagi semua orang, bebas biaya dan tanpa batasan hak cipta dan lisensi. Apa keuntungan dari open access ini? Yang pertama, mendorong adanya penemuan dan aksesibilitas yang lebih besar dari literatur ilmiah. Dan Google atau Google Cendekia atau Google Scholar itu biasanya merujuk lebih banyak lalu lintas ke repositori akses terbuka. Kalau lalu lintasnya banyak, tentu unduhan full text-nya akan lebih banyak, juga akan meningkat. Kalau lalu lintasnya banyak, unduhannya meningkat, tentu saja dampak kutipan artikel akan meningkat secara dramatis. Dampak kutipan inilah yang sebenarnya diharapkan oleh penulis. Sedangkan keuntungan yang terakhir adalah artikel itu dikutip lebih awal, dan rata-rata memang lebih sering dikutip daripada artikel non-akses terbuka. Kalau yang untuk terakhir ini, itu biasanya terjadi pada artikel yang disimpan di dalam repositori berbasis subjek atau preprint. Biasanya penulis ketika submit sebuah artikel di jurnal, setelah submit mereka akan menyimpan artikel mereka di repositori berbasis subjek versi preprintnya sebelum cetak. Kenapa? Tujuannya agar dikutip lebih awal dan bisa mendapat banyak kutipan. Apakah itu plagiat? Ternyata tidak. Sampai sekarang sangat banyak website preprint yang tetap eksis, dan kita bisa mendapatkan artikel-artikel terbaru yang belum dipublikasikan melalui website preprint itu atau repositori berbasis subjek. Lantas bagi penulis, apakah open access merugikan? Ternyata tidak. Open access ini menguntungkan penulis dan juga pembaca. Kenapa? Karena penulis menginginkan akses ke pembaca, setidaknya sebanyak pembaca menginginkan akses ke penulis. Dan tentu saja penulis menginginkan opini yang lebih besar dan memberikan dampak yang lebih besar atau dampak kutipan. Inilah sebenarnya tujuan dari penulis menulis artikel. Dan saat ini tingkat keberhasilan seorang penulis tetap diukur dari jumlah kutipan yang diperoleh dari artikel tersebut. Bisa kita lihat di Sinta,
peringkat tertinggi itu ya artikel yang paling banyak dikutip, seperti diambil dari Google Scholar atau dari Scopus. Dengan berbagai keuntungan tadi, apakah open access itu akan dengan mudah diterapkan? Ternyata tidak. Hambatannya cukup banyak, Bapak Ibu. Pertama, yang paling hangat itu tentu terkait dengan hak cipta dan isu plagiat. Sampai saat ini tidak ada tuntasnya. Ada perdebatan di sini. Ketika sebuah artikel dalam konteks ini coba kita contohkan ke karya ilmiah mahasiswa ya. Ketika sebuah karya ilmiah diunggah ke dalam repositori dan dilayankan secara open access, maka orang akan dengan mudah mendownload full text-nya. Kalau download full text-nya akan bisa didownload dengan mudah, tentu orang akan mudah dengan memplagiatnya. Di sisi lain ada alibi yang lain gitu. Sekarang ini setiap sebelum publish atau tugas akhir itu selesai dibuat, harus dicek tingkat plagiatnya menggunakan aplikasi plagiarism checker. Salah satunya Turnitin yang paling banyak. Turnitin itu hanya bisa membandingkan artikel yang diperiksanya dengan artikel yang tersedia secara online atau yang dibuka gitu. Kalau sebuah artikel di close atau tidak disimpan di repositori, tentu Turnitin ini tidak akan bisa membandingkan. Lantas bagaimana dengan artikel yang diplagiat dari fisiknya atau tidak dipublish? Ketika diperiksa menggunakan Turnitin pasti tidak akan terdeteksi. Yang tahu pasti dosen pembimbingnya dulu atau dosen pengujinya. Nah, itu perdebatan. Yang kedua, sulit menyatukan persepsi di antara pemangku kebijakan sebuah institusi. Jadi di perguruan tinggi sendiri banyak perdebatan, banyak kepentingan. Karena salah satunya adalah artikel mahasiswa itu banyak yang dijadikan tugas akhir mahasiswa banyak yang dijadikan artikel oleh dosen. Celakanya si dosen tidak mencantumkan mahasiswa sebagai penulis kedua atau pertama, dan itu berpengaruh. Karena orang-orang mereka seperti itu tidak akan mau diterapkan open access. Di tempat saya juga terjadi, ada satu fakultas yang rata-rata dosennya melarang, jangankan untuk open access, karena kita memang close access ya, untuk mengunggah ke repositori full text-nya saja mereka tidak mengizinkan. Itu terjadi. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang plagiarism dan repositori, di mana banyak orang menganggap ketika kita menyimpan artikel atau karya ilmiah di repositori itu dianggap publikasi, sehingga dianggap publikasi ganda, diterbitkan di luar dalam bentuk jurnal dan disimpan di repositori itu dianggap publikasi, sehingga dianggap plagiat. Jadi kontroversinya tidak hanya di internal sendiri, di tingkat nasional pun terjadi. 2018 yang lalu saya ikut seminar di Undip dengan narasumber Pak Ismail Fahmi dan Pak Fuad Gani terkait dengan open access ya. Pak Ismail Fahmi ya memang getol sekali menerapkan open access ya. Menurut beliau gerakan open access meningkatkan download, citasi, visibility dan meningkatkan kolaborasi, terbukti dengan banyaknya repositori yang gabung ke iOS yang dikelolanya. Pak Fuad Gani tidak. Beliau justru mengatakan bahwasanya potensi plagiarism dan pelanggaran hak cipta itu sangat tinggi dan serta membuka rahasia perusahaan yang menjadi objek penelitian. Nah, itu kontroversi di tingkat nasional. Dan di perguruan tinggi sendiri ya sangat banyak perguruan tinggi yang awalnya membuka sekarang tutup. Kayak repositori Pak Rahman misalnya, di waktu COVID dulu open, tidak lama setelah itu close lagi kan Pak. Ada juga kemarin USU yang getol open access, sekarang tidak dibatasi, harus login terlebih dahulu. Yang paling aktif itu di open access itu ya PTKIN ya, anggotanya Bola Bibah UIN Malik Maulana Ibrahim, sampai sekarang open access. Dan ada beberapa perguruan tinggi lain dulu, kalau tidak salah saya UIN Surakarta dan IAIN Padang Sidempuan juga open access.
Ya, ini semua juga ya. Tapi repository bola juga tidak. Tidak. Oke. Itu apa solusinya? Solusinya ada embargo. Jadi embargo artikel yang akan dipublish itu kita embargo. Kita embargo dalam masa waktu tertentu. Misalnya 3 atau 5 tahun menunggu artikel itu diterbitkan. Kalau 3 tahun menurut saya sudah selesai. UI ada open tapi terlalu jauh, 10 tahun. Itu terlalu lama menurut saya. Jadi bisa ini jadi salah satu solusinya. Solusi kedua adalah mengembangkan aplikasi repository read only. Jadi aplikasi ini mengizinkan repository itu hanya bisa dibaca. Karena aplikasinya ada saat ini memang tidak bisa untuk membatasi download gitu. Jadi harus kita kembangkan sendiri. Terima kasih, itu dari saya. Dan memang slide-nya juga sudah habis. Saya sudah dengan beli taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?